Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nanda Suprayekti, MPD. Yang terhormat Bapak Ahmad Muslim, SPD MP. Pada kesempatan seminar PKL kali ini, izinkan kami dari tim 12 Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta melakukan paparan laporan praktik kerja lapangan berikut ini. Berikut adalah profil dari anggota tim kami. Tujuan umum dari praktik kerja lapangan ini adalah mempersiapkan dan melatih mahasiswa atau mahasiswi agar memiliki pengalaman faktual tentang proses pembelajaran dan kependidikan ke dalam situasi sebenarnya. Selain itu juga menjadi ajang untuk mengembangkan diri mahasiswa sebagai tenaga kependidikan yang profesional serta menerapkan kemampuan dari salah satu keahlian yang kami pilih atau menjadi pilihan secara utuh dan terpadu dalam situasi nyata. Berikut adalah tempat dan waktu praktik kerja lapangan kami. Selanjutnya, tujuan kami memilih Pusdiklat PNRI ini adalah kami merasa bahwa Pusdiklat PNRI ini memiliki satu visi dan misi dengan kami, dengan program studi teknologi pendidikan, sebagai tenaga kependidikan yang berupaya untuk memfasilitasi pembelajaran dengan mengoptimalkan pengembangan bahan ajar dan melaksanakan program pelatihan. Juga didukung oleh potensi luar biasa yang dikandung oleh Pusdiklat PNRI sebagai satu-satunya lembaga diklat yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi pustakawan di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Aditya Yulianto. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penugasan secara tim yang kami lakukan selama masa PKL di Pusdiklat PNRI. Boleh dilanjut? Yang pertama, penugasan tim mengikuti jalannya briefing bersama Widya Suara Diklat Inpasing Angkatan ke-6. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi pelaksanaan Diklat Inpasing Angkatan 6. Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar mata pelatihan pengantar teknologi perpustakaan dalam format PowerPoint. Kemudian yang keempat, melaksanakan ulasan atau review kualitas Learning Management System LDK. Kemudian yang kelima, melaksanakan ulasan atau review kurikulum pelatihan atau GPPP. Selanjutnya ada penugasan secara individu yang kami lakukan. Penugasan individu yang pertama, menjadi co-host saat melaksanakan Diklat Inpasing Angkatan ke-6 secara sinkronus yang dilakukan oleh kami secara bergiliran di setiap tanggal mata Diklat. Kemudian yang kedua, membuat web script untuk mata pelatihan penjilidan bahan perpustakaan untuk ditampilkan di Learning Management System LDK yang dilakukan oleh Andika Karuniawan dan Indah Sulistiani. Kemudian yang ketiga, menciptakan instrumen evaluasi Learning Management System yang dilakukan Andika Karuniawan. Yang keempat, melakukan olah data hasil evaluasi Learning Management System yang dilakukan oleh Indah Sulistiani. Boleh dilanjut? Kemudian yang kelima, merumuskan latar belakang analisis kurikulum dan GBPP teknis pengelolaan perpustakaan yang dilakukan oleh saya sendiri, Aditya Yulianto. Kemudian yang keenam, menentukan instrumen ulasan kurikulum pelatihan dan GBPP teknis pengelolaan perpustakaan yang juga dilakukan oleh saya sendiri, Aditya Yulianto. Kemudian yang ketujuh, mengolah data hasil review kurikulum dan GBPP teknis pengelolaan perpustakaan yang dilakukan oleh Alula Fauzia. Kemudian yang kedelapan, mengubah format laporan ulasan kurikulum dan GBPP teknis pengelolaan perpustakaan menjadi PowerPoint yang juga dilakukan oleh Alula Fauzia. Boleh dilanjut. Kemudian yang kesembilan, menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan Diklat Inpasing Angkatan ke-6 yang dilakukan oleh Akram Ziad. Dan yang terakhir, yang ke-10, mengolah data hasil penilaian instrumen evaluasi penyelenggaraan Diklat Inpasing Angkatan ke-6 yang dilakukan juga oleh Akram Ziad. Boleh dilanjut? Baik, paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Alula Fauzia. Terima kasih, Adit. Nah, yang selanjutnya, setelah melakukan praktek kerja lapangan sekitar kurang lebih 6 bulan, kami merasa ada beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama, adanya
kurangnya orientasi yang diberikan tiap lembaga saat awal dimulainya kegiatan praktek kerja lapangan. Kemudian, respon yang tidak terlalu cepat dari pihak lembaga guna efektivitas dan efisiensi dalam mengerjakan penugasan. Yang ketiga, sulitnya koordinasi secara online yang dilakukan antar sesama tim, pamong, maupun dosen pembimbing. Dan yang terakhir, informasi mengenai teknis praktek kerja lapangan yang sering berubah-ubah dari pihak kampus. Selain itu, ada beberapa kendala yang pihak Pusdiklat Perpusnas hadapi. Yang pertama, Pusdiklat PNRI atau Pusdiklat Perpusnas sedang berada di masa transisi, sehingga belum sepenuhnya mempersiapkan untuk penerimaan dan bimbingan mahasiswa praktek kerja lapangan. Yang kedua, kurangnya komunikasi secara erat karena ada kesibukan dari kegiatan harian lainnya. Dan yang terakhir, Pusdiklat PNRI atau Pusdiklat Perpusnas belum memiliki kurikulum praktek kerja lapangan, sehingga pelaksanaan praktek kerja lapangan oleh mahasiswa di sana kurang dikondisikan secara terstruktur. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih Alila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi dari berbagai kendala yang telah disampaikan Alila. Solusi bagi mahasiswa yang pertama, untuk menghindari mispersepsi dalam berkomunikasi via chat, kami terkadang mengadakan virtual meeting melalui Zoom atau Google Meet. Yang kedua, mencari pengalaman seputar PKL melalui kakak tingkat di saat pembekalan dari kampus belum dilaksanakan, tapi kami sudah memulai PKL. Ketiga, ketika kurang mendapatkan bimbingan dari dosen pamong, kami mencari informasi penunjang penugasan dari internet atau browser. Yang keempat, bergerak cepat dalam berkoordinasi dengan pamong PKL yang biasa kami lakukan melalui WhatsApp group. Yang selanjutnya itu solusi bagi Pusdiklat Perpusnas. Yang pertama, berkomunikasi dan berkoordinasi secara intens melalui WhatsApp group. Juga berkomunikasi secara langsung dan mengadakan diskusi secara online. Kedua, mengadakan pertemuan luring di gedung Pusdiklat Perpusnas Republik Indonesia untuk membahas penugasan dan hasil produk yang telah kami buat. Yang ketiga, bersedia untuk menjawab kebingungan mahasiswa selama masa PPL dijalankan. Kemudian, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Andika Karuniawan. Untuk Andika, silakan. Terima kasih Indah Sulistiani atas kesempatannya. Berikut rekan-rekan tertampil, yakni dokumentasi kegiatan yang diikuti oleh tim 12 praktik kerja lapangan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami melaksanakan pengenalan masa orientasi PKL. Selanjutnya kami juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi evaluator mata pelatihan di Diklat Infasing 6. Selanjutnya dilaksanakan fokus group discussion pertama mengenai hasil produk bersama dosen pembimbing. Kemudian kita menuju ke fokus group discussion yang kedua mengenai pembahasan hasil produk bersama dosen pembimbing. Akhirnya kami menerima juga kesempatan untuk bertemu secara offline dengan dosen pamong kami Bapak Ahmad Muslim, SPDMP. Berikut rekan-rekan bisa dilihat produk yang dihasilkan oleh tim 12 PKL TP UNJ. Kesimpulannya, PKL tim 12 yang dilaksanakan sejak tanggal 16 Juli sampai 10 Desember 2021 dilaksanakan mayoritas secara daring. Sebagian besar menghasilkan produk berupa evaluasi bahan ajar, evaluasi kurikulum dan garis-garis besar program pelatihan, evaluasi keefektifan LMS, dan juga evaluasi penyelenggaraan diklat, terutama diklat yang dilaksanakan secara dalam jaringan. Kami juga mengadakan pertemuan dalam satu kali langsung di gedung Pusdiklat PNRI di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Sedikit saran dari tim 12 PKL TP UNJ untuk perbaikan kita semua. Terima kasih banyak-banyaknya atas segala pihak yang terlibat dalam masa pelaksanaan praktik kerja lapangan tim 12 PKL TP UNJ. Selain terima kasih, kami juga menyampaikan permintaan mohon maaf apabila selama kami 6 bulan ini melaksanakan praktik kerja lapangan di Pusdiklat PNRI terdapat kesalahan kata-kata ataupun kesalahan perbuatan. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.